Adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Kak Alex, si ganteng-ganteng. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya Kak Alex ajak adik-adik semua untuk masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami mau memulai ibadah kami. Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus.
memuji Tuhan, tiba saatnya kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Apa tuh? Ini lagi nonton ini dia. Juan, Jonas, gimana? Udah selesai ngerjain tugas-tugasnya, Nak? Kalau aku udah mah tinggal bikin renungan Tuhan. Kamu gimana? Ntar aja lagi deh mah. Aku lagi nonton YouTube nih. Oke, Mama kasih waktu sampai jam 12 ya. Habis itu kerjain tugas-tugasnya, oke? Iya, Ma. Oke. Juan, Jonas. Iya, tunggu sebentar. Kaliannya, Mas. Kami mah udah selesai kerjain tugas dari tadi. Iya nih, aku juga. Ya, kalian gimana sih kok malah duluan? Iya nih. Terus, jadi kita harus ngerjain PR kita di rumah kalian. Tahu gitu, aku di rumah aja deh sama Nova. Ya udah sih, kerjain aja. Habis deh kita kerjain aja, habisnya kita main. Aku bikin renungan dulu, ntar mau marah. Yes, rajin banget sih kamu deh. Biarin ntar, dimarahin aja sama Mama. Selesai juga tugasnya. Iya nih, berarti kita bisa main dong. Hai anak-anak, gimana udah pada selesai tugasnya nih? Mama bawain snack buat kalian semua. Kalau aku udah mah, oke bisa main. Boleh dong main, yang penting tugasnya udah selesai. Gimana Jonas? Kamu sudah selesai ngerjain renungan? Bentar lagi nih mah, tanggung nih mau main bareng semuanya. Jonas, harus kerjaan renungan dulu. Jadi sekarang yang boleh pergi main itu hanya Juan. Jonas tinggal di rumah sampai kamu selesai renungan dulu ya. Tapi mah, Gak ada tapi-tapian. Dari dulu Mama udah bilang, selesai kerjain tugas, baru boleh main. Oke, Ma, aku pamit ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kami pamit dulu ya, Tante. Oke, terima kasih. Mamamu galak juga ya? Iya nih, kalau aku nggak bikin doang, aku dimarahin sama mama aku. Aku juga kalau nggak bikin renungan, aku juga diomelin kok. Kalian lagi ngomongin apa nih? Iya nih, asik banget kayaknya. Sama aku nih, galak. Galak kenapa? Kalau kita nggak bikin renungan, kita dimarahin terus, Kak. Oh, itu ya jelas, karena itu penting banget. Emang apa pentingnya sih, Kak? Nih, yuk kita dengerin nih. Halo adik-adik, nah apa kabarnya nih kalian semua di rumah? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga hati bersuka cita nih. Kenapa? Karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah menyaksikan penampilan drama yang sudah ditampilkan, sekarang kita akan mendengarkan kira-kira Tuhan mau ngomong apa sih buat kita pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan telinga, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kalian perhatikan nih ya, dalam drama tadi itu, karakter Jonas dalam drama tersebut, dia ini males ya disuruh baca Alkitab, dia agak males ya disuruh bikin renungan, merenungkan firman Tuhan, sampai pada akhirnya dia harus dimarahin sama mamanya, baru deh dia melakukannya. Jadi harus tunggu diomelin dulu, baru dia baca firman, baru dia merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Nah, adik-adik, kira-kira siapa nih di antara kalian yang pernah merasakan hal yang serupa? Siapa nih yang pernah sampai diomelin mamanya dulu baru baca Alkitab, dimarahin dulu sampai baru mau bikin renungan Club? Ayo kira-kira siapa? Nah adik-adik, kakak juga pernah nih kayaknya ngerasa males banget ya untuk baca Alkitab, kayaknya males banget untuk bikin renungan. Kayaknya enakan melakukan hal yang lain gitu ya dibandingkan untuk membaca firman Tuhan. Nah adik-adik, tapi kalian tahu nggak sih kenapa kita itu bisa males, bisa mager banget untuk bikin renungan gitu? Kira-kira kalian tahu nggak alasannya apa? Nah kakak mau kasih tahu nih ya, salah satu alasannya kenapa kita itu males banget untuk membaca firman Tuhan adalah karena bosen. Nah, kalau orang udah bosen tuh pasti udah nggak enjoy ya. Dia udah nggak bisa menikmati lagi. Sama nih kalau misalnya kita udah bosen membaca firman Tuhan, kita udah bosen baca Alkitab, alhasil
kita jadi males untuk ngelakuinnya. Jadi harus dipaksa dulu, harus diomelin dulu, baru dilakukan. Nah, itu hal yang salah nih adik-adik. Terus juga mungkin aja nih ya, pas baca firman Tuhan, kita itu mikirin yang lain nih. Contohnya kita memikirkan game, atau kita mikirin film yang akan kita tonton selanjutnya, atau kita mikirin makanan, mikirin jalan-jalan, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya pikiran kita tuh nggak bisa fokus untuk membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih perumpamaan nih. Kalau misalnya kalian punya buku cerita favorit, ya, misalkan punya buku cerita favorit, atau mungkin kalian punya film favorit yang pengen kalian tonton nih, otomatis ketika kalian suka dengan buku atau film yang kalian tonton, kalian nggak akan bosen dong ya untuk nonton atau membacanya. Pasti akan ketagihan terus-menerus gitu. Jadi enjoy menikmati film atau menikmati buku yang kalian baca ataupun film yang kalian tonton. Nah, sama adik-adik saat kita membaca firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, harusnya sama seperti kita membaca buku cerita favorit kita atau menonton film kesukaan kita. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan ini ada rahasia yang Tuhan singkapkan khusus untuk kita yang baca adik-adik. Nah, yang namanya rahasia itu sifatnya pasti nggak terbuka dong ya. Namanya juga rahasia, pasti hanya orang-orang yang mencari tahu dan orang-orang yang membaca saja yang bisa tahu rahasianya. Nah, kalian mau tahu nggak rahasia Tuhan tuh apa dalam hidup kalian? Kalian mau tahu nggak apa sih yang Tuhan katakan tentang hidup kalian? Oleh karena itu, kalian harus baca Alkitab, baca kebenaran firman Tuhan, supaya kalian bisa tahu rahasia yang Tuhan mau sampaikan ke kalian semua masing-masing. Nah, kakak mau ajak kita semua untuk buka Alkitab kita, untuk kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Bunyinya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, adik-adik, dalam ayat ini, kalian tahu gak sih, apa sih hadiahnya untuk orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa nih hadiahnya untuk orang-orang yang suka membaca Alkitab, untuk orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan? Ada yang tahu? Nah, hadiahnya itu adalah apa saja yang diperbuat orang tersebut berhasil. Jadi adik-adik, hadiah untuk orang yang suka firman Tuhan, orang yang kesukaan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, apa saja yang dia perbuat pasti akan berhasil. Nah, kalian pasti mau dong ya berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya di sekolah, kalian pengen dong ya berhasil di sekolah, dapat nilai yang bagus, terus juga berprestasi. Nah, oleh karena itu, kita harus membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu dibuat Tuhan berhasil adik-adik. Jadi, pagi hari ini kakak mau ingatkan kita semua untuk kita sama-sama, yuk kita baca dan juga renungkan firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan, Tuhan mau singkapkan rahasianya buat kalian semua masing-masing. Jadi jangan males ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk, selamat membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik persiapkan, dan kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan tiba saatnya kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bawalah kami selalu di dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik, pengumuman untuk kita semua minggu ini, yaitu setiap hari Senin jam 4 sore kita mengadakan Zoom online Victory Kids. Jangan lupa datang ya adik-adik. Selanjutnya, pemenang kuis Zoom minggu lalu dimenangkan oleh Sasi. Selamat ya Sasi. Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Sebentar lagi kita mau berpisah, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna di dalam kami Tuhan. Kami bersyukur biarlah Engkau berkati kakak-kakak kami, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.